Maklum kadang lidah-lidah kami ini orang kampung, mana terjadi di satu kota yang tingkat kriminalitasnya itu paling tinggi di seluruh dunia. Selamat malam pasukan ceritaku, terima kasih sudah klik video ini. Oke, kali ini aku akan membahas salah satu cerita yang mana pada saat itu tuh sangat menggemparkan dan juga ini udah lama pada tahun 2014. Oke, kita akan membahas tentang seorang ex atau mantan dari finalis atau mungkin dia pernah menjadi juara kontes kecantikan seperti Miss Universe dan juga Miss-Miss yang lain ya di negaranya yang menjadi korban tembak salah satu geng yang mana terjadi di satu kota yang tingkat kriminalitasnya itu paling tinggi di seluruh dunia. Jadi siapakah orangnya? Simak baik-baik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang seorang wanita nih yang bernama Monica Spearmouth yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1984 di Maracaibo, Venezuela. Nah, dia ini aku panggil Spare aja ya, supaya aku tuh nggak susah. Maklum kadang lidah-lidah kami ini orang kampung. Jadi mungkin agak belibet atau ada yang salah sebut juga. Jadi aku mohon maaf. Oke. Nah, dia ini lahir dari pasangan yang bernama Rafael Spertudares dan Ingeborg Motzgotera. Spare ini memulai studinya itu di Florida sebagai mahasiswa di jurusan teknik kimia sebelum akhirnya beralih ke teater atas saran dari ayahnya. Spare ini adalah seorang model yang sangat cantik. Dan setelah dia melalang buana di karir modelingnya, dia juga menjadi aktris yang sukses setelah dia menjadi pemeran utama di telenovela. Namanya pun terkenal dan menjadi salah satu aktris yang sukses di Venezuela dan juga Amerika Serikat. Nah, Monica Spare ini ternyata menjadi salah satu finalis Miss Venezuela pada tahun 2004. Dia memenangi mahkota kebangsaan dan juga mewakili Venezuela di Miss Universe pada tahun 2005 di Thailand. Semasa pertandingan di Miss Universe pada tahun 2005 di Thailand, Spare kemudian menempati posisi 5 besar setelah kompetisi gaun malam dan juga baju renang. Dan ini merupakan pertama kalinya setelah selama 22 tahun Venezuela itu gagal masuk. Dan kemudian pada saat finishnya, Spare ini dinobatkan sebagai runner-up keempat. Nah, singkat cerita, kemudian Spare ini menikah dengan seorang pengusaha yang berasal dari Inggris yang bernama Thomas Henry Berry pada bulan Juli tahun 2008. Dan mereka memiliki seorang anak pada akhir tahun itu yang bernama Maya Berry Spear. Namun kemudian sangat disayangkan pasangan Spear dan juga Thomas ini bercerai pada tahun 2012, tapi mereka itu tetap bersahabat dan juga mereka itu berusaha untuk saling berdamai gitu. Nah, kronologi kematian dari ex juara kontes kecantikan ini bermula pada saat tanggal 6 Januari 2014. Spare yang selama ini tinggal di Amerika Serikat bersama dengan mantan suaminya dan putri mereka yang berusia 5 tahun pulang ke kampung halamannya pada saat insiden itu terjadi. Mobil mereka melaju dari kota Merida ke ibu kota di Caracas. Tiba-tiba ban kendaraan mereka ini melindas benda tajam. Nah, setelah mereka mengecek kendaraan tersebut, diketahui setidaknya 2 dari 4 ban mereka itu bocor. Spare kemudian mencoba menghentikan sebuah truk derek. Truk itu pun kemudian berhenti di jalan antara Puerto Cabello dan Valencia di negara bagian Carabobo itu. Namun, saat kedua pekerja truk derek itu sedang mempersiapkan peralatan mereka, 5 orang pria tiba-tiba muncul di jalanan. Melihat kejanggalan yang ada di segerombolan pria tersebut yang diduga sebagai pelaku perampokan, para operator truk derek pun kabur kemudian menuju ke kantor polisi yang hanya berjarak 1,5 km dari lokasi kejadian tersebut. Pasangan itu dan putri mereka kemudian diduga berlari kembali ke mobil untuk bersembunyi di dalam mobil. Saat mereka bersembunyi di dalam mobil, itu merupakan upaya untuk melindungi diri mereka dari segerombolan orang tersebut. Segerombolan orang itu kemudian menembakkan senjata mereka beberapa kali ke arah mobil dan kabur tanpa membawa apapun. Nah, ternyata insiden penembakan ini pun tidak mampu membuat Spare dan juga Thomas untuk bertahan hidup. Sedangkan putri mereka yang
yang bernama Maya yang pada saat itu berusia 5 tahun dalam keadaan terluka karena tertembus peluru di bagian kakinya. Nah, dalam peristiwa tersebut dinyatakan bahwa Spear dan Thomas tewas dalam penembakan di kejadian tersebut dan putri mereka yang bernama Maya ini dalam kondisi stabil setelah dilarikan ke rumah sakit. Nah, kasus ini sangat menarik perhatian warga Venezuela sendiri, termasuk juga dengan Presiden Nicolas Maduro yang menyatakan belasungkawa dan berkata, "Kami sedang mengevaluasi kekejaman yang dilakukan oleh para tersangka. Tidak akan ada toleransi bagi setiap orang yang melakukan tindakan seperti itu, yaitu membunuh laki-laki dan perempuan yang baik, yang mana mereka mempunyai hak untuk hidup." Kemudian selang beberapa lama, pada tanggal 8 Januari 2014, mereka menangkap 7 orang yang diduga menjadi tersangka yang pada saat itu diduga keterlibatan mereka ini dalam pembunuhan tersebut. Para tersangka tersebut adalah Ferreira Herrera yang pada saat itu berumur 18 tahun, Jean Carlos Colina yang pada saat itu berumur 19 tahun, Jimenez Alvarez yang pada saat itu berumur 21 tahun, Maldonado Perez yang pada saat itu berumur 21 tahun, Franklin Cordero Alvarez yang pada saat itu berumur 28 tahun, Leonard Marcano Lugo yang pada saat itu berumur 32 tahun, dan Eva Armas Mejias yang pada saat itu berumur 39 tahun. Pada saat penangkapan, pihak berwenang Venezuela ini juga menyita beberapa barang yang diyakini milik Spear dan juga Thomas. Setelah 2 tahun, 6 orang yang terlibat dalam pembunuhan mereka itu telah menerima hukuman, yaitu Maldonado, Franklin, dan juga Leonard yang masing-masing menerima hukuman 30-35 tahun penjara. Kemudian ada Jean, Ferreira, dan juga Jimenez, masing-masing dijatuhi hukuman setidaknya 20 tahun penjara. Sedangkan Eva menerima hukuman 10 tahun penjara karena diduga sebagai kaki tangan. Nah, malang kali memang nasib-nasib keluarga ini karena mereka ini bepergian itu dalam rangka liburan gitu loh yang harusnya menyenangkan malah berakhir tragis. Ternyata Maya yang putri dari Spear dan juga Thomas ini kemudian berakhir diasuh oleh neneknya weh. Kasihan ya karena anak sekecil itu tuh harus ditinggal sama kedua orang tuanya tuh sekaligus gitu loh. Beruntung memang masih ada neneknya yang bisa ngasuh ya kan. Dan ternyata nih ya, ada juga kasus atau kejadian yang sama, korban tembak juga, yang pada saat itu 1 bulan setelah pembunuhan dari Spear ini. Dan pemenang kontes kecantikan juga, yang mana namanya itu Genesis Carmona. Dia itu terbunuh dan tertembak setelah dia memprotes pemerintah di negara bagian yang sama dengan Spear. Sedih ya dengar informasi yang apalagi mengenai hal-hal kriminal yang ya aku tuh saat ngeriset ini atau saat aku ngebaca semua bahannya aja kadang ngelus dada dan juga aku tarik nafas berkali-kali bahkan gak bisa berkata-kata juga karena pembunuhan siapa sih yang mau mati ya kan, mau mati dengan cara begitu lagi. Tapi ya tetap kita doakan untuk semua korban semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diterima di tempat terbaiknya. Ya, kira-kira begitulah kronologi mengenai korban penembakan yang mana korban-korbannya ini bahkan pernah memenangkan kontes-kontes kecantikan dunia. Dan juga kota Venezuela ini kan memang udah terkenal sama tingkat kriminalitasnya itu emang paling tinggi gitu loh. Bahkan nih ya, Spear aja pernah ngomong kalau aku tuh nggak mau tinggal di Venezuela karena aku ngerasa nggak aman di kota ini. Kayak gitu, makanya mungkin dia pindah ke Amerika Serikat dan pada saat kejadian dia lagi balik kampung. Pesan aku untuk teman-teman yang mau bepergian kemanapun dalam rangka wisata mungkin atau bepergian dalam rangka perjalanan bisnis atau apapun itu, aku sarankan untuk research dulu tempat-tempat atau bagian-bagian kota yang mau kalian kunjungin ya. Dan jangan lupa untuk selalu membawa sesuatu yang bisa melindungi kalian dari tindakan jahat ataupun niat buruk lainnya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa untuk kirim-kirim cerita di email aku yang ada di bawah sini, di deskripsinya, supaya aku bisa up di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung aku terus dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video-video atau konten-konten aku yang ada di channel ini ke teman-teman kalian semua.
Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya kalian tetap jadi orang yang pertama untuk tahu ada video baru dari channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.